Setiap orang pasti pernah merindukan seseorang. Alasannya dapat bermacam-macam. Jarak tempat tinggal yang jauh, pekerjaan yang memperlakukan kita bagai buruh sehingga tak punya waktu bertemu karena tubuh penuh dengan peluh, bisa juga karena orang yang kita rindukan tak acuh. Namun, ada satu kerinduan yang berbeda dengan yang lain. Kerinduan yang disebabkan oleh sudah berpulangnya orang yang kita rindukan ke sisinya. Kerinduan ini tidak memiliki penawar yang sama sebagaimana kerinduan jenis lain. Malam ini, kita akan melihat sejauh mana seseorang rela bertindak untuk menemukan penawar rindu yang satu ini. Sebelumnya, kami ucapkan, selamat datang di edisi perdana Creepypasta Malam Jumat channel Misteri Adiktif. Dalam edisi Creepypasta ini, kami akan menyajikan kisah-kisah yang kredibilitasnya mungkin diragukan, tetapi tetap saja memacu angan-angan. Sebelum kita menuju kisahnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari Creepypasta. Creepypasta adalah kisah atau legenda horor yang menyebar karena dibagikan di internet, bukan dengan metode konvensional seperti dari mulut ke mulut. Malam ini kita akan memulai episode perdana ini dengan kisah misteri dari Olivia Mabel. Olivia Mabel adalah seorang ibu dari Aiden dan istri dari Travis. Keluarga kecil ini tinggal di properti luas bernama Foot Lakes Ranch, sekitar 1 jam di utara Dallas, Amerika Serikat. Olivia menjalani kehidupannya yang penuh kebahagiaan bersama keluarga kecilnya sampai pada tahun 1990, ketika tragedi besar menimpa keluarga tersebut. Pada tahun 1990, Aiden yang kala itu baru berusia 7 tahun ditemukan tewas di kolam renang rumahnya sendiri. Diliputi kesedihan dan rasa bersalah karena gagal menjaga keselamatan anaknya, Olivia menarik diri dari pekerjaan, teman, gereja, dan bahkan suaminya, yang akhirnya menyebabkan Travis dan Olivia memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 1991. Setelah perceraian itu, Olivia menjadi seorang penyendiri dan hampir tidak pernah keluar rumah. Hal ini semakin parah dari waktu ke waktu, sampai akhirnya Olivia terakhir kali terlihat oleh orang lain pada bulan September 1991. Banyak orang mengira bahwa Olivia sudah pindah dari rumahnya. Namun, semua itu berubah ketika 2,5 tahun setelah Olivia terakhir terlihat, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1994, polisi menerima panggilan tanpa suara dari rumah Mabel. Mendengar panggilan aneh itu, polisi memutuskan untuk mengecek keadaan rumah Olivia. Ketika mereka tiba, petugas yang datang memanggil nama Olivia berkali-kali sambil mengetuk pintu rumahnya, tetapi mereka tidak mendengar jawaban. Petugas kemudian memutuskan untuk mendobrak pintu yang kondisinya sudah lapuk dan agak melengkung akibat tidak terurus. Namun, apa yang mereka temukan setelah berhasil mendobrak pintu tersebut membuat bulu kuduk semua petugas berdiri tegak. Mereka memasuki apa yang terasa seperti rumah kosong, dipenuhi debu, sudah lama diabaikan, dan udara yang pengap. Saat mencari lebih dalam, mereka memasuki kamar Aiden yang kondisinya luar biasa rapi dan bersih. Di sanalah mereka menemukan Olivia yang telah tewas mengenakan gaun tidur dan sandal, duduk di kursi goyang di depan altar yang dibuatnya untuk almarhum putra semata wayangnya. Jasad Olivia juga terlihat memeluk boneka kayu yang menyerupai anak kesayangannya. Para penyelidik kemudian memperkirakan bahwa dia telah meninggal selama berbulan-bulan, yang berarti panggilan ke kantor polisi dari rumah ini mustahil dilakukan oleh Olivia. Meskipun petugas di sana sudah merasa tidak nyaman dengan suasana menyeramkan dari rumah tersebut, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana, di atas altar yang dibuat Olivia, mereka menemukan foto Aiden. Gambar Aiden yang digambar dengan tangan, pesan tulisan tangan untuk Aiden oleh Olivia. Barang-barang pribadinya, termasuk sarung tangan bisbol, boneka beruang, dan sepasang sepatu. Sebuah guci berisi abu, lilin, dan bunga. Terpasang di depan altar juga terdapat tulisan jimat dalam bahasa yang tidak dikenali oleh semua penyidik di sana saat itu, yang kemudian diketahui sebagai bahasa Sanskerta. Tulisan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai to build atau membangun dalam bahasa Indonesia. Pasca penyidikan awal itu, Francisca Santiago, salah satu petugas pertama yang sampai di tempat kejadian, mendeskripsikan apa yang dia temukan. Saya menghabiskan banyak waktu di El Paso dan memiliki seorang paman yang terlibat dalam hal-hal okultisme dan sihir hitam.
Saya langsung mengenalinya. Ketika saya masuk ke ruangan itu dan melihat simbol serta foto di altar itu, saya merasakan kehadiran suatu entitas gaib yang kuat menggerayangi rumah itu. Sejujurnya, itu adalah hal terakhir yang saya duga akan lihat di kota besar seperti Dallas ini. Berdasarkan altar, bahasa Sanskerta, boneka, isolasi, obsesi, dan kehadiran entitas gaib yang kuat yang dirasakan Santiago, banyak yang berspekulasi bahwa Olivia Mabel berhasil menyalurkan kesedihan luar biasa yang dirasakannya ke dalam proses gelap yang menciptakan tulpa, yang dikenal dalam Buddhisme Tibet sebagai makhluk material yang tercipta akibat pikiran manusia dengan bantuan ritual sihir. Tulpa juga digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan melalui formasi magis yang dihasilkan oleh konsentrasi pikiran yang kuat. Kembali ke tempat kejadian, petugas yang ada saat itu juga menemukan hal lain yang membuat suasana semakin mencekam. Mereka menemukan sebuah catatan yang bertanggal 27 Februari 1994 yang merupakan tanggal hari itu di dekat mayat. Hal ini tidak masuk akal karena Olivia jelas telah meninggal selama berbulan-bulan. Catatan tersebut berbunyi, "Aidanku, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak membiarkannya menjadi seperti ini. Aku akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menahanku, makhluk jahat dan keji. Ibu datang untukmu, Aidan. Aidanku sayang, ibu mencintaimu." Petugas Santiago juga berkomentar terkait catatan ini. Salah satu bagian yang paling aneh bagi saya adalah tanggal pada surat terakhir yang kami temukan. Surat tersebut tertanggal pada hari kami mendobrak pintu rumah itu. Banyak penyidik yang menyimpulkan bahwa dia memberi tanggal di masa mendatang untuk catatan tersebut, tetapi saya tidak percaya dia sendirian di rumah itu. Dan saya tidak percaya arwahnya tidak ada di ruangan itu bersama kami malam itu. Tapi bagi banyak orang, pendapatku ini akan membuatku terlihat sudah tidak waras. Apakah tulpa yang diciptakan Olivia dalam rupa Aidan lepas kendali dan menjadi jahat? Dan siapa atau apa yang melakukan panggilan 911 tanpa suara dari rumah itu malam itu? Pada tahun 2005, atau satu dekade setelah penyelidikan polisi ke rumah Olivia, properti tersebut masih dalam keadaan terbengkalai karena tidak ada seorang pun yang tertarik untuk membelinya. Penduduk sekitar merasa bahwa properti tersebut masih ditempati oleh arwah Olivia Mabel dan anak kesayangannya, Aidan. Hal ini diperkuat dengan hasil investigasi dari paranormal investigator asal kota Austin yang bernama Drew Navarro. Setelah menjalankan investigasi di rumah itu, dia menjelaskan kalau dia tidak pernah merasakan aura paranormal yang begitu pekat di ratusan tempat yang pernah dia investigasi sebelumnya, sebagaimana aura yang dia dapati di rumah Olivia Mabel. Dia juga menyarankan kalau seluruh bagian properti rumah itu harus dihindari oleh siapapun. Jika benar dan aura tersebut adalah aura dari Olivia Mabel dan anaknya yang kembali bersatu di dimensi lain, maka itu adalah penutup yang romantis dari sebuah kisah yang sangat tragis.